hell? Dan inilah film Morbius 2022. Film diawali dengan memperlihatkan seorang profesor bernama Dr. Michael Morbius. Dia tengah dalam perjalanan menuju suatu goa di Costa Rica yang penuh dengan kelelawar. Michael berencana akan menggunakan kelelawar itu untuk melakukan sesuatu. Tanpa pikir panjang, dia langsung membeli semua kelelawar itu. Scene lalu berpindah memperlihatkan masa kecil Michael yang sedang dirawat di rumah sakit. Ternyata dia mengidap penyakit darah langka yang menyebabkan dia kesulitan untuk berjalan. Tiba-tiba datang seorang dokter yang mengantar pasien baru bernama Lucien yang memiliki penyakit sama seperti Michael. Michael lalu memanggil pasien itu dengan nama Milo, nama pasien yang dulu sempat menjadi teman Michael. Suatu saat ketika mereka sedang berbincang, mesin pompa darah Lucien tiba-tiba mati. Melihat itu, Michael segera mencoba memperbaiki mesin itu hanya dengan menggunakan per ballpoint. Dan karena Michael memiliki kecerdasan di atas rata-rata, dia berhasil memperbaikinya dengan mudah. Mendengar kejadian itu, Dr. Emil Nicholas lalu memanggil Michael. Dia terkesan dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Michael dan menyarankan Michael untuk bersekolah di New York. Michael pun menyetujuinya. Sebelum berangkat, Michael memberikan sebuah surat pada Milo. Dalam surat itu, Michael menuliskan bahwa dia akan mencari obat untuk menyembuhkan mereka berdua. Belum selesai dibaca, surat itu tertiup angin sampai keluar jendela. Milo segera mengejar surat itu, namun dia malah bertemu dengan para pembuli yang langsung membulinya. Scene berpindah lagi memperlihatkan masa sekarang beberapa waktu setelah kejadian di Goa Kelelawar. Michael terlihat sudah menjadi seorang ilmuwan cerdas yang sering mendapat penghargaan. Michael lalu melanjutkan pekerjaannya di rumah sakit. Dia merawat seorang anak yang juga mengidap penyakit yang sama sepertinya. Selesai bermain dengan anak itu, Michael dipanggil oleh dokter lain bernama Martin Bancroft yang menyuruhnya pergi menuju laboratorium. Martin pun bertanya untuk apa dia membeli banyak kelelawar dan menempatkannya di lab. Michael pun menjawab bahwa dia ingin membuat obat penyembuh penyakit darah. Dengan menggabungkan darah manusia dan kelelawar, Michael membuat sebuah serum. Namun saat diuji pada seekor tikus, tikus itu langsung mati. Tiba-tiba mereka mendapati kabar bahwa anak pasien tadi penyakitnya kambuh. Michael dan Martin segera menuju ruangannya dan menenangkan anak itu. Setelah keadaannya membaik, mereka lalu tak sengaja melihat tikus yang disuntikkan serum tadi hidup kembali. Michael pun bersemangat untuk mengembangkan serum itu. Namun karena tidak memiliki cukup dana, Michael lalu mendatangi Milo yang masih dirawat oleh Dr. Nicholas. Tujuan Michael datang menemui Milo adalah untuk meminta bantuan dana. Dia mengajak Milo pergi ke taman dan berbincang sebentar di sana. Michael meminta pada Milo untuk memberikan sedikit bantuan dalam mengembangkan serum. Ya, sedikit. Cuma nyewain kapal cargo dan beberapa tentara bayaran. Di kapal, Michael dan Martin mulai bersiap untuk menguji serum pada tubuh Michael. Martin lalu mengikat Michael dan menyuntikkan serum. Saat perhatian Martin teralih oleh tentara bayaran yang masuk, Michael tiba-tiba hilang entah kemana. Dan ternyata melihat itu, Martin pun terkejut dan memutuskan untuk mengurung Michael di dalam ruangan. Namun, para tentara bayaran yang lain datang ke laboratorium dan langsung menembaki Michael. Beberapa saat setelahnya,
Michael pun terbangun dari pingsannya. Dia merasa bahwa dirinya sudah sembuh, bahkan tubuhnya terlihat menjadi lebih kekar. Michael kembali ke lab dan melihat banyak tentara yang tewas di sana, beserta Martin yang pingsan. Michael segera memanggil bantuan darurat, dan karena menyadari semua itu adalah ulahnya, Michael segera membawa beberapa serum dan melompat dari kapal. Esoknya, investigasi pun dilakukan. Para detektif mendapati banyak mayat korban dengan keadaan darah yang kering seperti dihisap. Sedangkan Martin yang pingsan segera dibawa ke rumah sakit. Scene berpindah memperlihatkan Michael yang berada di lab rumah sakit. Dia mengurung diri di sana karena tidak ingin kejadian di kapal kemarin terjadi lagi. Michael mulai mencoba memahami kondisi tubuhnya saat ini. Dia menyadari bahwa sekarang dia memiliki kekuatan dan kemampuan layaknya kelelawar. Namun sisi buruknya, Michael memiliki naluri untuk meminum darah manusia. Untungnya, di sana ada darah buatan yang bisa digunakan Michael untuk menahan rasa lapar. Namun semakin lama, durasi tahan laparnya semakin berkurang. Michael juga melakukan percobaan pada dirinya untuk menahan lapar dan tidak mengkonsumsi darah untuk berjaga-jaga jika suatu saat nanti darah buatan sudah tidak efektif lagi. Tak lama, tiba-tiba Milo mendatangi lab dan mendapati Michael yang mengurung dirinya dalam ruang percobaan. Menyadari bahwa temannya membutuhkan darah, Milo segera mengambil sekantung darah di ruang pembeku. Setelah meminumnya, Michael pun kembali pulih. Milo yang melihat itu merasa takjub dan langsung meminta serum penyembuh pada Michael. Namun Michael berkata bahwa serum itu terlalu berbahaya. Dan karena sedang tertekan, Michael tak sengaja marah pada Milo dan menyuruhnya keluar. Milo. Di sisi lain, Martin yang sudah membaik akhirnya didatangi oleh detektif untuk ditanyai mengenai kejadian di kapal waktu itu. Namun dia pura-pura lupa akan kejadian itu. Meski begitu, para detektif mendapat informasi bahwa Dr. Michael juga terlibat dalam kejadian itu. Beberapa waktu setelahnya, kita diperlihatkan seorang perawat yang sedang berkeliling di rumah sakit. Namun dia menyadari keberadaan seseorang yang sedang mengikutinya. Saat menyalakan lampu, tiba-tiba esoknya, para polisi pun datang untuk mengecek lokasi. Michael juga berada di sana. Melihat mayat perawat itu, Michael pun bingung. Dia tidak merasa bahwa dirinya telah menghisap darah si perawat. Dia lalu menyimpulkan bahwa dirinya hilang kendali dan menyerang perawat itu. Merasa bahwa dirinya akan menjadi sumber bahaya, Michael memilih untuk pergi. Namun, dia tanpa sengaja bertemu dengan para detektif yang langsung menanyakan beberapa pertanyaan. Merasa terpojokkan, Michael lalu memilih untuk kabur. Meski akhirnya dia tetap harus tertangkap. Di penjara, Michael lagi-lagi diinterogasi oleh para detektif. Namun dia tidak memberikan informasi apapun karena saat itu dia sedang lapar dan butuh minum darah. Melihat itu, Michael lalu dimasukkan lagi ke dalam sel. Tiba-tiba dia didatangi oleh Milo yang menyemangati Michael. Dia juga berkata akan membebaskan Michael secepatnya. Milo lalu memberikan sekantung darah untuk Michael dan pergi meninggalkannya. Namun Michael menyadari bahwa Milo telah menyuntikkan serum penyembuh pada dirinya sendiri. Hal itu membuat Michael marah dan langsung mengejar Milo. Saat bertemu, pertarungan pun langsung terjadi antara mereka. Di tengah pertarungan, Milo berkata bahwa dirinya lah yang telah membunuh perawat di rumah sakit waktu itu. Dia juga mengatakan bahwa Michael seharusnya tidak menutup jati dirinya. Mereka seharusnya menikmati hal yang tidak pernah bisa mereka nikmati sebelumnya. Setelahnya, karena terpojok, Michael pun kabur.
merasa bahwa dirinya tidak akan mampu melawan Milo sendirian, Michael lalu meminta bantuan Martin untuk membantunya menciptakan penawar. Michael lalu mendapat ide untuk mengubah sebuah markas percetakan uang palsu menjadi sebuah lab. Setelahnya, dia pun mulai bekerja. Dengan kecerdasannya, Michael mengubah beberapa alat percetakan menjadi alat laboratorium. Dengan bantuan Martin, Michael berhasil menciptakan penawar. Scene lalu berpindah memperlihatkan Milo yang pergi ke sebuah bar. Dia mencoba mendekati seorang perempuan. Namun, lelaki di sebelah yang melihat pacarnya diganggu langsung marah dan memukul Milo. Hal itu membuat Milo marah dan memutuskan untuk balas dendam. Berita mengenai kejadian itu langsung tersebar. Nicholas pun sadar bahwa itu adalah ulah Milo. Dia lalu mendatangi Milo dan menegurnya dengan berkata bahwa tindakannya itu salah. Namun Milo mengira bahwa Nicholas lebih mengunggulkan Michael daripadanya. Dan karena terlanjur cemburu, Nicholas pun dibunuh. Mendengar kabar bahwa Nicholas sekarat, Michael segera menuju ke rumah Milo. Namun sesampainya di sana, Nicholas sudah tewas. Michael lalu mendengar suara Milo yang memaksa Martin untuk memanggil Michael. Menyadari bahwa Martin dalam bahaya, Michael segera menuju lokasi. Namun sayang, Martin sudah sekarat. Michael dan Martin lalu berciuman untuk terakhir kali. Dan tanpa sengaja, darah Michael tertelan oleh Martin tepat sebelum dia tewas. Michael pun marah dan langsung menyerang Milo. Namun tetap saja, Milo bukanlah tandingan untuk Michael. Dia lalu menghajar Michael habis-habisan sampai mereka terjatuh ke terowongan bawah tanah. Di sana, karena terpojok, Michael lalu mengeluarkan suara yang memanggil para kelelawar. Di sini terlihat Michael bisa mengendalikan kelompok kelelawar itu untuk menghambat Milo. Melihat Milo yang tidak berdaya, Michael segera menyuntikkan serum penawar yang akhirnya membuat Milo tewas. Setelah pertarungan itu, Michael pun terbang meninggalkan terowongan itu dan berkeliling kota diikuti oleh kelompok kelelawar. Kita juga diperlihatkan Martin yang hidup kembali dan berubah menjadi vampir. Dan film pun tamat. Tapi tunggu dulu. Di post credit scene, kita akan diperlihatkan retakan multiverse yang terjadi pada film Spider-Man No Way Home. Hal itu menyebabkan seseorang bernama Adrian Toomes alias Vulture berpindah ke universe itu. Setelah membaca koran mengenai Michael Morbius, dia lalu janjian dengan Michael untuk bertemu di suatu tempat. Di sana, Adrian lalu mengajak Michael untuk bekerja sama mengalahkan Spider-Man. Intriguing. Dan film pun tamat. Oke, sekian alur cerita untuk film Morbius 2022. Gimana menurut kalian tentang film satu ini? Atau mungkin kalian punya rekomendasi film yang akan dibahas di video selanjutnya? Kalau ada, bisa request di komentar. Dan jika kalian punya kritik atau saran, bisa dituliskan di komentar agar kami bisa berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton video kami, dan see you next time. Thank you.